Yang menjadi komitmen Pak Prabowo dalam pertemuan bulan Januari lalu, setelah hampir 5 bulan berlalu, kok belum kelihatan nih, belum konkret. Saya sebut aja, pengurus negara. Para pembantunya harus taat pada NKRI. Mengabdi pada NKRI, bukan kepada Prabowo. Sampai hari ini, pergantian pucuk pimpinan Polri, termasuk hasil reformasi Polri, belum terjadi, belum dilakukan. Tidak diberikan jawaban pasti. Sebagai tamu kita tidak bisa mengejar. Tidak ada jawaban tadi itu ya, memang akhirnya seperti ini. Resikonya apa, Bro? Resikonya ya carut marut. 2029 potensi carut marut cukup besar juga. Terulang. Kita cinta RI kita. Tidak sepatutnya Pak Prabowo tidak tahu. Pak Prabowo harus tahu. Pak Prabowo yang disumpah sebagai RI 1, bukan orang lain. Tidak boleh ada yang nutup-nutupin. Ada yang melakukan itu? Ada yang seolah pasang badan. Gitu. Pak Prabowo tidak bisa mengandalkan satu orang. Warna rezim yang lama masih terlihat di rezim Pak Prabowo? Sangat. Ewo-pekewo dalam politik justru menyesatkan. Bisa jadi bumerang. Bapak Presiden dipercaya oleh rakyat melalui Pilpres langsung. Bukan MPR yang memilih. Mandat langsung dari rakyat. Rakyat ingin langsung juga menyampaikan, mengingatkan, bahkan mengkritisi. Rakyat teriak, rakyat protes, rakyat melakukan demo. Jangan salahkan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah. Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan kembali berbincang dengan salah seorang tokoh yang beberapa bulan yang lalu sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan diminta urun rembuk terkait dengan situasi bangsa dan negara. Dan di episode kali ini kita akan coba reminder lagi, dan juga kita akan tanya apakah ada hal yang konkret dari hasil pertemuan tersebut. Langsung saja saya sapa narasumber kami, Profesor Siti Djuhro. Prof Wiwi, matur suwun sudah hadir. Alhamdulillah, makasih Mas. Prof Wiwi, di reminder dulu, ketika pertemuan Januari yang lalu, apa janji dan komitmen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di hadapan para tokoh yang melakukan pertemuan waktu itu kurang lebih 4-5 jam ya di Kertanegara. Monggo, Prof. Ya, memang yang kita soal yang paling utama adalah tentang bagaimana mengelola sumber-sumber yang menjadi kekayaan alam Indonesia, gitu ya, pasal 33. Itu normatifnya seperti itu. Lalu juga bagaimana penegakan hukum. Dan institusi penegak hukum ini betul-betul dibenahi, gitu ya. Mulai dari pucuk pimpinannya sampai SDM-SDM-nya dan sebagainya. Itu. Lalu korupsi. Bagaimana pemberantasan korupsi, gitu ya, yang dilakukan secara konkret mulai nasional sampai ke level yang paling bawah, kan gitu. Dan 3 hal tadi itu tentu sangat serius, karena itu pula yang akan menjadi variabel indikator keberhasilan dari seorang pemimpin dalam memimpin negara bangsa ini. Dan tentu banyak yang menunggu bagaimana pemberantasan, gitu ya, korupsi, bagaimana penegakan hukum ini betul-betul dihadirkan, gitu ya, konsisten seperti itu, dan juga yang tidak kalah pentingnya juga ini adalah kita punya idealisme yang luar biasa, harapan yang luar biasa untuk membenahi, gitu ya. Ini termasuk dalam astacita ke-7 dari Bapak Presiden Prabowo, yaitu tentang reformasi hukum kita, reformasi birokrasi kita, reformasi politik kita, gitu ya. Kalau penguatan demokrasi di astacita pertama dengan Pancasila itu. Nah, ini yang kita tunggu. Sekarang ini sudah 2026 menjelang tentunya 2 tahun dari kepemimpinan Pak Prabowo. Nah, tadinya satu pemikiran yang sangat utuh itu mengatakan bahwa idealnya kita membenahi paket undang-undang politik kita di tahun 2025.
diklimakskan di 2026 selesai, disosialisasikan. Sehingga memasuki tahapan 2027 nanti, itu betul-betul kita akan mulus. Tidak ada lagi di tengah jalan dalam tahapan-tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden yang masih serentak nanti itu di 2029, itu akan ada judicial review. Maka cukup di persiapan dari pembenahan paket politik kita. Tapi 2025 sudah usai, sudah lewat. 2026 juga nyaris kita menuju Desember selesai. Kapan kita membenahi paket undang-undang politik gitu ya. Tentu hand in hand dengan pemberantasan korupsi dan sebagainya. Politik ini penting sekali. Jangan ditunggu sampai 2029 gitu. Nah, ini yang tentunya masih membuat wait and see gitu ya dari publik luas kita tentang apakah kita akan nanti menjalankan satu proses demokrasi melalui pemilu yang menurut amanah dari Mahkamah Konstitusi, ya, amar keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 itu terpisah. Ada pemilu nasional, hanya pemilu legislatif dan pilpres, tapi minus DPRD kan gitu. Lalu DPRD dan pilkada itu berlangsung setelah 2 sampai 2,5 tahun. Berarti tidak di 2029, di 2031. Nah, apakah itu bisa dipayungi dengan perbaikan regulasi yang berkaitan dengan partai politik, dengan pemilunya, undang-undang pemilunya, dengan undang-undang MD3-nya, undang-undang pelaksana pemilunya, yaitu penyelenggaranya gitu ya. Nah, ini yang membuat kita masih risau. Karena memperbaiki undang-undang pemilu harus inline, dikontekskan dengan sistem pemerintahan kita, sistem kepartean kita, sistem perwakilan kita. Gitu. Tidak ansih kita hanya melihat paket undang-undang politik. Dan itu butuh katakan energi yang cukup, baik dari legislatif maupun eksekutif. Waktunya sudah tidak cukup, Prof. Untuk menghasilkan satu regulasi yang kompak, yang kontinem, 5 katakan tadi itu, paket undang-undang politik itu kan tidak hanya undang-undang pilpres saja. Ada pilkadanya, ada MD3-nya, ada penyelenggara pemilunya. Nah, ini cukup nggak? Partai politik ini sudah mulai 2019 nih, belum pernah direvisi gitu. Nah, ini yang lalu membuat kita wait and see kita semakin tidak menentu, tidak ada kepastian gitu. Kita khawatir lagi-lagi dalam tahapan itu selalu ada pembenahan. Bagaimana nanti penyelenggara ini juga siklusnya harus dibenahi, gitu kan? Tidak bisa pemilihan penyelenggaranya di saat tahapan dilakukan. Ini bisa kacau balau. Resikonya apa, Bro? Resikonya carut marut. Sudah pernah kan terjadi? 2024 tuh pemilunya diserentakkan. Sementara KPU, Bawaslu sibuk dengan suksesi di internalnya, pergantian kepengurusan. Siklus tadi itu tidak ketemu. Siklus itu harus mendahului dulu, jangan dibentrokkan dengan tahapan pemilu. Berarti 2029 potensi carut marut cukup besar juga. Terulang. Apa yang dibenahi, gitu kan? Kita sementara obsesi besar kita adalah bagaimana menuju 2045 itu kita betul-betul menyaksikan satu tata kelola gitu kan, pemilu kita yang jauh lebih pasti dan terukur. Mengapa rejim sekarang tidak segera melakukan itu, Prof? Menurut saya ini harus menjadi, kalau orang Jawa, kerenteknya gitu ya. Niatnya, full niatnya dari semua partai politik. Tidak bisa hanya satu partai politik. Katakan partai penguasanya memang Gerindra. Tapi partai-partai lain juga harus mendorong gitu ya, menginisiasi juga. Kita butuh ada perbaikan sebagai regulasi payungnya. Lalu partai-partai politik ini tolong diperbaiki.
Karena kita ingin menghadirkan satu sistem demokrasi yang jauh lebih berkeadaban, kan Oke. gitu. Ya. Masa iya pemilu carut marut 2019 itu dengan serentak itu terjadi. Terjadi juga yang apa kita sebut dengan matinya gitu ya, meninggalnya ratusan. Dan rakyat yang selalu menjadi korban. Itu. Jadi tentu kita tidak mau merugi berulang kali. Kita istilahnya itu mengakumulasi lagi distorsi, penyimpangan, pelanggaran. Dan kalau itu diulang terus, artinya kita nggak cerdas kita. Dan kita nggak mau dikatakan sebagai masyarakat yang bodoh. Bangsa Indonesia bodoh. Selain will, ada faktor apa lagi, Prof? Seharusnya memang ada political will, political commitment, dan law enforcement. Jadi kehendak yang kuat dari seluruh partai politik gitu loh. Bukan hanya kalau menjelang pemilu berbondong-bondong muncul partai-partai baru, bukan seperti itu. Tapi bagaimana menghadirkan gitu ya, satu tata kelola pemilu model baru yang di situ partai politik sangat bertanggung jawab terhadap kesuksesannya dan bertanggung jawab kalau gagal, kan gitu. Berarti 2029 rakyat tidak bisa berharap banyak untuk mendapatkan pemimpin maupun anggota legislatif yang lebih baik. Sampai saat ini seperti itu keadaannya. Karena belum ada yang dipertontonkan secara gamblang gitu ya di publik luas ini bahwa memang ada katakan jadwal yang terbaca secara pasti. Akan ada reformasi gitu ya, politik kita dengan roadmap-nya itu targetnya katakan sampai bulan Juni apa, sampai akhir Desember 2026 apa. Bahkan awal 2000 mungkin satu semester awal dari 2027 itu sudah mulai ada nanti tahapan pemilu legislatif. Coba. Lalu kita berhadapan lagi seperti ini. Jadi kita itu domestik kita ini mestinya dikelola dulu secara rapi. Secara serius. Tidak hanya satu partai yang bertanggung jawab. Cuman partai penguasa, Gerindra. Tidak. Semua partai politik, khususnya yang ada di DPRD itu. Di DPR RI itu. Prof, itu yang kita tunggu. Menurut Prof Wiwi, apakah memang ada yang ingin memelihara sistem yang sekarang tetap berlangsung? Ya, kalau saya tidak seudon ya, tidak berpikiran negatif seperti itu. Tapi kalau melihat apa yang disampaikan oleh Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, sangat jelas bahwa visioner beliau ini yang harus diturunkan, diimplementasikan secara konkret. Supaya masyarakat menjadi yakin gitu ya. Bahwa kita memang sedang mau take off ini gitu. Mau melakukan satu perubahan yang akseleratif. Mau meninggalkan cara-cara kuno gitu ya yang tidak menguntungkan masyarakat Indonesia. Apa itu? Tadi itu kan bahwa seolah-olah elit ini constraining terhadap semua perjalanan kita yang hendak memajukan bangsa dan negara kita. Tidak seperti itu bacaannya kan? Gitu. Jadi kalau bacaan publik sekarang, jangan-jangan elit ini selalu constraining. Elit aktor kita constraining terhadap kehendak kita untuk maju yang katanya Indonesia 2045 nanti itu satu abad Indonesia. Indonesia bisa mempertontonkan, hadir gitu ya. Tidak hanya nasional, tapi regional dan internasional bahwa kita bangsa yang telah berhasil membangun peradaban kan gitu. Kalau realitanya masih jauh kan bisa ada anggapan Pak Prabowo bagian dari elit itu dong. Dalam keputusan atau memutuskan undang-undang itu kan tidak sendiri, tidak hanya eksekutif, tapi ada legislatif. Inisiatornya mestinya legislatif, hak legislasi kan gitu ya. 3 fungsi dari DPR RI itu adalah pengawasan secara konstruktif, lalu legislasi dan budgeting gitu. Lah, legislasi ini harus mengedepan
partai-partai tidak saling mengatakan bahwa memang nunggu perintah atau nunggu itu, tidak bisa seperti itu. Ini kan entitas partai itu entitas yang independen. Dia memiliki konstituen dan kepada konstituen itu sebetulnya partai harus mempertanggungjawabkan, kan itu. Fungsi representasi mewakili rakyat itu harus menonjol ketika ada di DPR. Nah, eksekutif mengeksekusi, bukan omon-omon gitu. Mengeksekusi, kerjanya eksekutif itu mengeksekusi. Parlemen memang ada nuansa parle, ngomong kan gitu, bicara gitu kan. Nggak apa-apa, memang itu gitu. Menurut Prof. Wiwi, eksekutif dan legislatif setali tiga uang? Tidak boleh berkong kali kong untuk hal yang sangat elitis gitu ya. Jadi kolaborasi yang konstruktif gitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan untuk apa? Untuk bersama-sama menjalankan gitu ya, apa yang sudah disampaikan melalui sumpah masing-masing itu kan. Mereka bersumpah loh, menjadi anggota DPR disumpah, jadi anggota DPR, jadi ketua DPR RI disumpah kan gitu. Menjadi presiden disumpah, wakil presiden disumpah, dan menjadi menteri dan seterusnya. Maka kong kali kong atau kolaborasi mereka itu atas nama sumpah itu, bukan menafikan sumpah itu. Ya. Jadi kalau dinafikan sumpah itu, rakyat teriak, rakyat protes, rakyat melakukan demo, jangan salahkan rakyat. Oke. Nah, Prof. Wiwi, hal apa lagi yang dijanjikan atau yang menjadi komitmen Pak Prabowo dalam pertemuan bulan Januari lalu, yang menurut Prof. Wiwi setelah hampir 5 bulan berlalu, kok belum kelihatan nih, belum konkret. Misalnya, bagaimana Prof. Wiwi melihat hasil tim reformasi Polri yang sudah dilaporkan ke Pak Presiden? Apakah itu sesuai harapan? Iya, secara umum memang masih menimbulkan pertanyaan gitu ya, ketidakpuasan. Tapi Mas Marji, menurut saya membangun Indonesia yang arsipelago yang unik ini memang tidak mudah. Yang bisa memberikan kemudahan kepada pengurus negara, saya sebut aja pengurus negara, adalah pemahamannya yang sangat dalam terhadap kebutuhan NKRI ini, kan gitu. Maka kenapa saya sangat bangga sebetulnya dengan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto yang selalu mengedepankan NKRI. Para pembantunya harus taat pada NKRI. Mengabdi pada NKRI, bukan kepada Prabowo, kan gitu. Nah, itu yang masih terngiang pada telinga saya. Dan saya masih menaruh percaya, dan tolong menuju 2 tahun ini, Mas Marji, kita ingin gitu ya, sama-sama menyaksikan bahwa kecintaan Bapak Presiden kita pada NKRI itu mampu diimplementasikan oleh para pembantunya. Termasuk kepolisian, TNI gitu ya. Kembali ke masing-masing tusinya gitu. Bukan yang tusinya yang diurusi kan gitu. Iya. Prof. Wiwi, saya masih ingat salah satu hal yang disampaikan atau aspirasi dari para tokoh yang bertemu Pak Prabowo di Kertanegara bulan Januari lalu adalah pergantian pucuk pimpinan Polri. Iya. Tapi sampai hari ini, termasuk hasil reformasi Polri, Iya. belum terjadi, belum dilakukan. Iya. Saat itu saya juga ditanya oleh Mas Marji, apakah ada jawaban jelas? Tidak. Cuman dicatat, tapi tidak diberikan jawaban pasti. Sebagai tamu kita tidak bisa mengejar. Tata keramanya seperti itu. Tapi kelihatan dari jawaban bahwa tidak ada jawaban tadi itu, ya memang akhirnya seperti ini kan gitu. Nah, tentu Presiden memiliki hak prerogatif. Ya. Hak prerogatifnya mengapa tidak mengganti, mengapa merekrut baru dan sebagainya. Itu hak prerogatif. Tapi jangan lupa juga, Bapak Presiden dipercaya oleh rakyat, gitu kan, melalui pilpres langsung. Melalui pilpres langsung, bukan MPR yang memilih. Mandat langsung dari rakyat. Rakyat.
ini demokrasi partisipatoris. Maka kalau sekarang itu komunikasinya rakyat ingin langsung juga menyampaikan, mengingatkan gitu ya. Bahkan mengkritisi dan bahkan mau demo dan sebagainya. Itu ya dampak dari demokrasi partisipatoris yang rakyat harus menggunakan hak politiknya memilih. Dan Pak Prabowo dimenangkan, katakan seperti itu. Untuk apa dimenangkan? Karena visi misinya sangat oke untuk masyarakat. Sekarang ditunggu. 1 tahun sudah lewat. 1,5 tahun juga iya. Mau 2 tahun sekarang ini. Gitu. Apa kabar 2 tahun? Kan gitu. Menuju 2 tahun. Nah ini yang tentu dengan konteks era digital saat ini, iptekin yang canggih, masyarakat yang lebih didominasi sekarang ini orang-orang muda, milenial, gitu ya, dan mungkin umur yang non milenial sudah mulai menyusut, gitu. Itu apakah bisa dengan perubahan sosial yang dahsyat seperti itu, lalu kebijakan-kebijakan publik itu mampu menjawab apa yang masih menjadi kebutuhan masyarakat tadi itu, yang milenial tadi itu. Nah ini yang kelihatannya masih senjang. Menurut Prof. Wiwi, ada gap antara aspirasi publik dengan apa yang dilakukan oleh Presiden? Sangat. Kelihatan sekali. Karena masyarakat tidak tedeng aling-aling lagi. Publik dari hampir semua lintas umur gitu ya, menyampaikan itu. Sudah disampaikan. Apalagi dengan model citizen journalism saat ini. Tidak perlu lagi harus ke televisi. Gitu. Mereka merekam sendiri dan menyampaikan. Mengapa ada gap, Prof? Memang kecenderungan dengan pilpres langsung sejak 2004. Ya, Pak SBY pertama kali. 2009 diulangi lagi pilpres langsung. 2014 lebih-lebih lagi. Dengan hadirnya Pak Jokowi yang seolah langsung menyapa grassroots gitu kan, bertatap muka dengan masyarakat, ke pasar, ke macam-macam tadi itu. Belusukan. Belusukannya 2019 ditambah lagi seperti itu. Di 2024 Pak Prabowo mengikuti juga cara door to door seperti itu, menyelesaikan titik-titik gitu kan, permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat kan itu. Sekarang mereka nagih gitu loh. Sudah 5 kali pilpres langsung. Jadi 5 kali itu banyak banget itu. Dalam hitungan idealnya 2 kali saja cukup itu. Bagaimana kita membangun konsolidasi demokrasi. Jadi akhirnya artinya pemimpin tadi itu betul-betul merepresentasikan kehendak rakyat. Maka terbangun pemerintahan yang governability, yang efektif kan gitu. Lah, ini yang ditunggu-tunggu. Bukan pemerintahan yang elitis lagi. Kalau elitis tidak dipilih oleh rakyat nanti. Gitu. Lah, ini yang menurut saya senjangnya di situ. Seolah komunikasi politik itu breakdown. Maka mengapa bongkar pasang, mulai KSP, mulai apa yang disebut sebagai badan Bakom. untuk Bakom. Sebelum Bakom ada lagi yang siapa itu yang memimpin lah, yang dicopot, yang mundur lalu naik lagi gitu. PCO. Nah, dari situ saja sudah kelihatan komunikasi, ada problem, ada masalah yang cukup akut dengan komunikasi gitu loh. Nah, itu resiko dari demokrasi partisipatoris. Jadi kalau sudah dipilih oleh rakyat atas dasar dari rakyat oleh rakyat, untuk harus rakyat, tidak bisa untuk elitis lagi. Kalau tidak untuk rakyat, senjang, maka rakyat mulai bergerak. Menyampaikan dengan protes, dengan bahasa yang mulai santun, agak lugas, lalu mulai tidak lugas. Alias mungkin agak sarkastik, gitu kan? Mulai seperti itu. Mulai dicari-cari lagi, digoreng hal yang macam-macam, yang intinya tidak puas sebetulnya. Bahkan sampai ke hal yang personal. Lah, intinya cuma satu, tidak puas. Kalau orang puas, merasa sudah tercukupi
apa yang dijanjikan gitu ya. Ada proses menuju ke sana pasti. Itu mungkin lebih kalem. Tidak puas atau tidak percaya, Prof? Ya karena tidak puas ya tidak percayalah gitu loh. Hubungannya dekat sekali. Maka ini yang harus diperbaiki menurut saya. Dan waktunya sangat singkat loh. Jangan sampai masuk angin. Saya berkali-kali. Sejak 100 hari saya sudah bilang. Ini bagus sekali rezim ini. Saya bilang gitu. Tapi jangan sampai masuk angin. Kalau masuk angin, susah ngobatinya. Sekarang sudah atau belum? Masuk angin. Dan jangan ada pembiaran terhadap masuk angin ini. Ini yang menurut saya taruhan. Taruhan yang sangat, menurut saya sangat signifikan buat Pak Prabowo. Karena tidak lagi disentuh-sentuh wakilnya, tapi langsung RI 1. Menurut Prof. Wiwi, ada barrier apa nih sehingga gap itu makin hari makin menjadi persoalan? Iya, jadi komunikasi. Nah ini kementerian kan besar sekali. Makanya ada untung rugi dari semua yang kita ciptakan. Mau kabinet ramping, ada untung ruginya. Ada kabinet besar, ada untung ruginya. Cari untung ruginya yang paling kecil. Kalau kabinetnya kecil, ini mungkin ramping gitu. Relatif zakon kabinet itu melajunya asik kan gitu. Resiko-resiko ini ya relatif tidak terlalu besar gitu. Begitu besar, ini bagaimana memanagenya? Semua ujung-ujungnya mengerucutnya ke RI 1. Ini padahal ada Menko, ada menteri. Bagaimana komunikasi menteri dengan presiden juga? Menko dengan presiden juga. Di antara Menko membawai kementerian. Ada sejumlah kementerian. Oke nggak koordinasi mereka? Kalau oke, Menko bisa nggak berkomunikasi langsung dengan presiden? Anytime. Gitu. Tidak nunggu ratas, tidak nunggu dipanggil. Kan gitu. Nah, ini yang mungkin dari segi komunikasi sangat kurang. Kelihatannya seperti itu. Dan terbukti kan, bongkar pasang itu kan di badan komunikasinya sendiri. Jadi ini yang harus kita sampaikan. Kenapa? Kan kita cinta RI kita. Kita cinta RI kita. Tidak sepatutnya Pak Prabowo tidak tahu. Pak Prabowo harus tahu. Karena beliau yang memimpin negeri ini. Beliau yang memimpin negeri ini. Pak Prabowo yang disumpah sebagai RI 1. Bukan orang lain. Harusnya sudah tahu dan paham ya, Prof. Wiwi? Iya, tak boleh ada yang nutup-nutupi. Tak boleh ada yang nutup-nutupi. Ada yang melakukan itu menurut Prof. Wiwi? Kalau melihat kurang lancarnya itu, ada yang seolah pasang badan gitu. Dulu kala ada yang menteri segala urusan gitu kan, disebutkan. Selalu terulang gitu loh. Kita ini kan sudah harus menghadirkan kebaruan. Bukan yang lama didaur ulang kan gitu. Kebaruan sesuai dengan konteks. Konteks saat ini apa? Ngejar ketertinggalan kita. Menuju apa? Ini prakondisi untuk kita take off 2045. Kapan take off-nya ini? Itu masalahnya. Maka ini pula yang menurut saya harus diperhatikan oleh tim kecilnya Pak Prabowo yang sungguh-sungguh suhu gitu ya. Memahami negara bangsa ini. Dan belum ada? Belum dibentuk mungkin oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tidak bisa mengandalkan satu orang. Harus suhu yang paham betul bagaimana negara ini harus ditata. Pak Prabowo kan katakan yang maha sudah paham banget gitu. Tapi harus di backup karena dia RI 1. Ngurus luar negeri, internasional, ngurus dalam negeri, belum lagi sampai lokal. Domestik ini, NKRI kita, nasional kita, sampai ke daerah, sampai ke desa. Ini harus dipastikan settling in gitu loh. Mantap. Pembangunan well on the right track. Tidak ada bias yang sangat kasat mata, apalagi data terbongkar di mana-mana, diketahui di mana-mana kan gitu. Ada distorsi, ada penyimpangan dan sebagainya. Kalau sudah meledak, nunggu akumulatif baru diledakkan.
Ini gimana penegakan hukum kita? Gitu. Hmm. Jadi, Sejauh Prof. Wiwi kenal dan ketahui, Pak Prabowo termasuk orang yang mau mendengar sebenarnya. mau, sangat mau mendengar. Kita harus punya tata krama. Jadi dalam arti bagaimana dialog itu harmonis ya. Dialog itu asik gitu. Bukan merasa diri kita paling pandai, kritis, paling cerdas, enggak begitu juga. Gitu. Sesuai lah, karena beliau memang RI 1. Saya sudah melakukan dialog, sebetulnya asik. Bisa beliau manggut seperti Mas Mardi itu. Kalau orang angkuh nggak bakal manggut, Mas. Bener nggak? Tegak aja gitu. Beliau nggak manggut. Jadi saya masih menaruh harapan kepada Pak Prabowo. Berarti ada sumbatan informasi menurut Prof. Wiwi? Tampaknya. Kalau melihat apa yang terjadi dengan bongkar pasangnya badan yang mengurusi komunikasi dan media, gitu kan? Kan tidak mengada-ngada kita. Lihat, bongkar pasang, bentuk lagi yang baru. Apa yang salah ini kita? Itu bukan bentuk ketidakpercayaan Pak Prabowo kepada circle-nya atau lingkaran terdekatnya, sehingga tidak semua orang punya akses yang sama ke beliau. Iya, seharusnya memang negara ini dikelola secara profesional, ya, institusional dan formal. Jadi kapan nepotisme tadi itu, katakan kolutisme tadi itu, di-excuse, kapan tidak? Karena negara sebesar NKRI seperti ini harus dikelola betul gitu ya, meletakkan orang-orang profesional, bukan karena berdarah-darah di pemilu saja. Kalau nunggu yang berdarah-darah di pemilu semua diakomodasi, semua jadi pejabat, Mas Marsi. Gimana ceritanya gitu loh. Jadi harusnya selektif betul. Menempatkan, karena Pak Prabowo punya cita-cita besar, mimpi besar terhadap Indonesia ini. Termasuk orang-orang warisan rezim lama? Ya, dalam konteks itu kita tidak mengklasifikasikan apapun, tapi nawaitu Pak Prabowo harus kencang, lurus, tegak lurus gitu, pada cita-cita murni dia, seperti yang ditulis di buku-buku beliau itu, gitu ya, supaya Indonesia tidak extinct, tidak hilang gitu loh. Maka dipersiapkan orang-orang dari 280 juta penduduk ini kan, masa iya bodoh semua kan, enggak lah gitu ya. Yang hebat-hebat itu diletakkan mulia untuk bagaimana membangun negeri ini, gitu loh. Disumpah lah, gitu kan. Mana mungkin sih orang nggak mau berdedikasi ke negaranya? Terus terang aja Mas Marsi. Jadi jangan yang penting yang sudah berdarah-darah dalam pemilu. Ya kalau seperti itu kita selalu meng-create yang seperti itu, diulang lagi, kapan majunya negara ini? Pak Prabowo melakukan itu? Kayaknya terlalu banyak pertimbangan ya. Itu yang saya katakan sebelumnya, waktu 100 hari atau mungkin 6 bulan pertama itu tidak memiliki kemewahan untuk memilih sendiri, merekrut sendiri seluruhnya itu atas dasar pertimbangan yang betul-betul ini ya, kedepannya itu oke untuk membackup kemajuan pemerintahan Pak. Tidak berdaulat? Tidak memiliki kemewahan. Tidak memiliki kemewahan. Banyak pertimbangan dan sebagainya. Dan selalu model Indonesia itu seolah pendekatan politik harmoni. Bagaimana menjaga harmoni dengan cara mengakomodasi gitu ya, kepentingan-kepentingan. Menurut Prof. Wiwi, warna rezim yang lama masih terlihat di rezim Pak Prabowo? Sangat. Sangat? Sangat. Kenapa bisa terjadi menurut Prof. Wiwi? Sebetulnya yang punya jawaban adalah Pak Prabowo. Yang punya jawaban pasti Pak Prabowo. Kalau kita memberikan jawaban, pastinya atas dasar pandangan kita, gitu ya. Nah, di Indonesia ini memang secara umum, apalagi orang Jawa, ewo pekewo. Ternyata Mas Marci, yang namanya budaya ewo pekewo itu tidak selalunya positif. Ewo pekewo dalam politik justru
menyesatkan. Bisa jadi bumerang. Bumerang, menyesatkan. Artinya tidak positif korelasinya, dampaknya gitu. Karena terlalu berbasa-basi politik. Padahal untuk merekrut siapapun yang harus menjadi menteri, menko, dan sebagainya, itu harus track record-nya panjang. Panjang. Dan life history-nya itu harus memenuhi prasyarat integritas gitu kan. Jujur, profesionalitas ya. Itu yang nomor satu. Bukan hanya track record dia pinter banyak. Makanya orang pinter sandingkan saja. Mana di antara yang pinter-pinter the best among the best tadi. Lah, kita tidak terbiasa untuk memilih, katakan merekrut orang yang tadinya tidak ikut kita. Nah, menjadi tidak kolutif atau tidak nepotis ketika kita merekrut, meskipun itu orang kita, tapi kita bisa membuktikan orang ini adalah unggul, kan gitu. Itu sama sekali tidak nepotis, bahkan tidak dinasti, tidak kekerabatan, kan gitu. Karena apa? Yang bersangkutan bisa menunjukkan profesional, mampu bekerja secara katakan top, kan gitu. Dalam politik itu bisa dilakukan? Bisa. Kita tidak sembarangan menyimpulkan orang ini, ya dia lagi saudaranya, dia lagi sahabatnya. Tidak akan seperti itu. Ketika yang direkrut tadi memang kok kebetulan masih ada saudara atau masih ada pertimbangan, pertemanan dan sebagainya. Tapi orang tadi bobotnya oke. Menjadi batal kesimpulan kita yang negatif tadi itu. Nah, itu mestinya. Jadi Pak Prabowo masih punya waktu menurut saya untuk merekrut suhunya untuk mengelola negara ini, mengimplementasikan dengan betul-betul oke. Dalam bentuk langkahnya apa? Kan kemarin itu dilakukan reshuffle. Berapa kali reshuffle sudah? Kalau nggak salah 4 kali apa 5 kali. Dalam tempo 1,5 tahun. Banyak sudah ya. Tapi reshuffle-nya itu lagi-lagi tidak terformat, tidak terukur. Tidak hanya memindahkan ya? Iya. Tidak terformat. Atas dasar apa? Harus ada reshuffle tadi itu. Karena yang jadi menko atau yang jadi menteri, variabel indikator itu jelas. Bahkan dimagelangkan gitu. Lah, kalau reshuffle tidak dimagelangkan, terus bagaimana? Kan gitu. Lah, itu konsistensi untuk memilih yang terus-menerus seperti itu yang kita tunggu. Ya, Prof. Wiwi, kembali ke soal komitmen dan janji pertemuan Kertanegara bulan Januari yang lalu kan tadi disebutkan pemberantasan korupsi ya. Nah, kita tahu ada program prioritas dari Pak Prabowo, Sekolah Rakyat, MBG, kemudian juga ada Kopdes Merah Putih. Tapi saat ini ada dugaan korupsi dari program-program prioritas Pak Prabowo. Ya. Apa yang terjadi menurut Prof. Wiwi? Iya. Jadi harapannya kemarin itu kan Pak Prabowo setelah dilantik mampu memberantas korupsi, legasi dari sebelumnya kan gitu. Tapi ternyata pemilu serentak kemarin belum apa-apa sudah ada OTT dan itu hasil dari pemilu 2024 lagi. Ini gimana ya gitu kan? Lah dari situ saja menunjukkan memang tidak mudah memberantas korupsi di Indonesia yang sudah di level akut ya, bencana korupsi gitu. Maka ketika ada program yang mercusuar, yang besar seperti itu, MBG itu program besar, melibatkan uang yang triliunan gitu ya. Demikian juga koperasi desa, demikian juga yang lain. Dan itu bukan proyek sebetulnya. Ini adalah program mulia untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk katakan memberikan jawaban terhadap kebutuhan mendasar. Apa mendasar itu? Pendidikan, kesehatan, Mas. Kebutuhan dasar, pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang harus dihadirkan oleh eksekutif adalah pendidikan dan kesehatan. Lah ini anggaran-anggaran untuk seperti ini harus diawasin secara super ketat. Bukan malah untuk bancaan. Buru-buru super ketat, gitu kan? Ini diulang lagi. Maka
cium aroma korupsi tadi itu. Dan itu sudah disuarakan luas. Tidak ada rahasia lagi. Sudah jadi bancakan menurut Prof. Sudah Wiwi? disuarakan luas oleh publik gitu. Keresahan itu tidak hanya di Jakarta, dari daerah. Lantas bagaimana kalau koperasi desa masih gayung bersambut? Enggak. Karena ini top down. Ya. Nah, ini harus diantisipasi. Jangan seolah-olah kalau top down itu pasti diterima semua. Lah, kalau mereka ogah-ogahan, tidak terjadi gayung bersambut. Maka pemerintah nasional harus turun sendiri. Bagaimana ini? 75.000 desa ditambah kelurahan 80.000. Seperti apa endingnya gitu ya. Nah, ini juga menurut saya tidak mudah. Maka kalau menurut hemat saya, bagaimana ke depan itu membuat yang tidak langsung mercusuar. MBG kasihlah, saya sangat setuju. Masyarakat tidak punya diberikan makan. Masyarakat khususnya mau minum air bersih aja susahnya setengah mati. Maka diuji cobakan di 3T. Daerah yang betul-betul yang miskin, yang terluar, yang aksesnya susah. Kalau sudah di situ dijadikan contoh, bisa beberapa desa, beberapa daerah tadi itu. Lalu di blow up, bukti nyatanya ada dan sebagainya. Baru ngemas lagi, ngembang lagi. Bukan wes langsung jutaan. Ya. Berat. Siapa yang bisa mengingatkan itu dan didengar oleh Pak Prabowo? Jangan salah. Semua sudah mengingatkan. Mahasiswanya mengingatkan, ormasnya sudah mengingatkan, aktivisnya sudah mengingatkan, LSM-nya, medianya ikut mengingatkan, kampusnya sudah, gitu ya, semua sudah, penelitinya juga sudah. Gitu. Tinggal respon pemerintah, bagaimana memformulasikan kembali, menata ulang, gitu ya, MBG ini supaya tepat sasaran, tidak terus-menerus dicurigai bahwa ini dianggap sebagai proyek besar hanya untuk enriching orang-orang tertentu, proyek besar untuk orang-orang kelompok tertentu dan sebagainya. Lagi-lagi kita akan dihadapkan bentur-benturkan sendiri. Jadi bukan kok kemanfaatan yang akan hadir, akan dirasakan kemanfaatannya tadi, kemanfaatan oleh masyarakat luas, tapi justru kecurigaan baru yang tumbuh dan berkembang. Gitu. Oke, menurut Prof. Wiwi, citra pemerintahan Presiden Prabowo dan kepercayaan publik terhadap rezim Prabowo hari ini masih bagus atau seperti apa? Kalau dibandingkan dengan 100 hari agak senjang ya. Ada gap di situ. 100 hari happy. Baik yang mendukung memilih maupun yang tidak mendukung tidak memilih masih merasa RI 1 hadir. Ada asa ya, Bu ya? Iya, 100 hari. Apalagi keberpihakannya ya. Meskipun ada dinamikanya. Katakan yang tidak memilih, yang tadinya sudah mulai happy, waduh, disebut lagi hidup Jokowi, lah itu mulai lagi unhappy kan gitu ya. Tapi ya dinamika, tapi secara umum masih berharap banyak gitu ya. Hari ini? Kayaknya sudah mulai dirasuki hopeless. Dirasuki rasa hopeless. Kok sia-sia ya? Kita yam-yam lagi. Tolong kita tunggu lagi. Kita tunggu. Ya. Saya sebagai bagian dari pemerintah lah. PNS ini kita yam-yam. Kita dukung pemerintah ini. Astacitanya. Saya mampu dukung melalui desa, kita dukung bagaimana desa supaya akseleratif kan gitu. Serius itu. Kami di BRIN punya rumah inovasi. Namanya Rumah Inovasi Indonesia, maka BRIN goes to village gitu. BRIN menyapa desa. Senang kan? Kita bantu program Astacita tadi itu. Prof. Wiwi, kan rencananya pertemuan dengan para tokoh akan rutin lah ya, menyesuaikan waktu Pak Presiden ya. Tapi tadinya diusulkan, jangan sebulan sekali, seminggu. Kata. Oh, Pak Prabowo yang menyampaikan itu? Dan bahkan
kalau hanya ke Kertanegara tidak sempurna, tidak lengkap, bukan tidak sempurna, tidak lengkap. Harus ke Hambalang. Sampai sekarang belum tuh. Belum ke Hambalang. Iya. Beliau sibuk. Iya. Kita paham, beliau sangat sibuk. Ya, Iya. tentu kita sebagai yang yang juga concern ya dengan Indonesia, kita ingin menyaksikan Indonesia ini cepat away dari kemiskinan, dari stunting, dari hal-hal yang juga dimimpi besarkan oleh Pak Prabowo tadi itu. Ya, tapi syaratnya Pak Prabowo memang saat ini harus pandai-pandai mendengar banget gitu. Dan turun sendiri. Iya. Dan turun langsung untuk mendengar. Turun langsung untuk mendengar. Iya, turun langsung untuk mendengar. Dan menginstruksikan langsung kepada kementerian lembaga terkait dan bahkan sampai Pemda sampai desa bagaimana mewujudkan ini semua yang dikehendaki oleh masyarakat luas kita. 2026 mereka belum puas. Berarti saya harus genjot lagi kan gitu. Agar program ini bisa dilakukan secara cepat gitu kan. Nah, efisiensi udah jalan loh. Tapi apa hasilnya? Efisien doang. Betul kan? Kan harus ada pandai-pandai mendengar dan turun ke rakyat. Betul. Terima kasih Prof. Wiwi, matur suwun. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Profesor Siti Zuhro yang harap dipanggil Prof. Wiwi ya, peneliti utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dan juga menjadi salah seorang tokoh yang turut hadir dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan perwakilan tokoh masyarakat yang menyampaikan aspirasi publik dalam pertemuan yang digelar di kediaman Pak Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada bulan Januari yang lalu. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun. Sami-sami.